Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, saya Dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada presiden, Presiden Putin misalnya. Stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alorboy. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tuh, jadi memang Tapi saya mau bilang begini. Enggak, kita biar clear dulu. Ini capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Iya. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers. Kali ini kita akan saksikan momen kedunguan para pembela tolol saat di ruang publik. Langsung saja kita saksikan, check it out. Momen kedunguan pembela Jokowi yang pertama. Ada Teddy Kusnaidi yang diskakmat dengan cerdas oleh Rocky Gerung saat sedang mencoba membela junjungannya Joko Widodo. Namun yang terjadi, Teddy Kusnaidi dibuat jadi dungu oleh Rocky Gerung. kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega, bukan saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan, saya submisif. Saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, saya Dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada presiden, Presiden Putin misalnya. Ada. Atau Presiden Wakanda. Karena dia begini. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Momen kedunguan relawan Jokowi yang kedua. Ada Fritz Alorboy. Ngakunya punya ijazah seperti Joko Widodo. Ternyata Fritz hanya berbohong dan berakhir menjadi olok-olok para netizen dan diusir dari studio Rakyat Bersuara. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Stempelnya ada di belakang foto. Baik, Ya, terima saya harus kasih, imbang host. juga ya. Salam kenal Bang Rosmond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian, baru bisa itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. teknik transportasi. 4 gelar Om Rismond. Sombong amat. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik metodologi begitu bicaranya? Enggak, sebelah Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. enggak. Ini kita biar clear dulu. Ini capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Kata ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah. baik. Ijazah. Udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismond ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismond. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Masih, Bang. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Momen kedunguan relawan Jokowi yang ketiga. Ada Pitra Romadoni yang nekat meludahi Rocky Gerung saat sedang berdebat sengit tentang Fufu Fafa. Ya, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu
Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludah. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa orang ini. Ayo, cukup, Bang. kita bicara ini aja. Oke, siap. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Udah. Ya, Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Putra Ramadan Sution. Momen kedunguan relawan Jokowi yang keempat. Ada Andi Azwan, Waketum Joman yang diberitahu oleh Rocky Gerung. Apa arti kata dari mania? Adalah orang yang sakit jiwanya. Yang membuat Jokowi mania ini hanya cengengesan. Setelah tahu arti kata mania, yang digunakannya sebagai nama dari para relawan Jokowi. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania Kenapa pakai K? nggak Mania pakai K. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Jokowi itu aja sekedar nama. Ya kan? Kita nggak bisa jangan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu Udah, sekarang. kau carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Gara gila yang Yes. ya Enak ini itu. ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar. Itu loh, yang asal make nama tuh ngaco. Momen kedunguan relawan Jokowi yang terakhir. Ada Ade Armando, relawan yang baru saja diangkat jadi komisaris PT PLN Nusantara Power. Anjay. Dengan sekonyong-konyong mengatakan, Gibran adalah wapres terbaik sepanjang masa Republik ini. Sungguh kedunguan yang tak terhingga dari seorang yang mengaku sebagai akademisi. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video Oh ya. kayak gitulah ya.